Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Berharap semuanya sehat ya. Hari ini kita akan belajar kembali ya. Siapkan buku dan alat tulisnya. Hari ini kita akan belajar subtema 1, hidup rukun di rumah, pembelajaran yang kelima. Marilah siapkan hati kita untuk berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, kami berterima kasih karena pagi hari ini kami dapat belajar lagi. Berkatilah ya Tuhan, sehingga kami nanti dapat menerima pelajaran dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, yuk biar kita lebih semangat sebelum belajar, kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Yuk dengarkan dulu lagunya. Nah, anak-anak sudah berarti bernyanyi tahu. Tadi itu lagunya judulnya Menanam Jagung. Tapi kata-katanya diubah ya, supaya anak-anak juga biar lebih gampang, lebih mudah untuk berlatih bernyanyinya. Guru harap setelah anak-anak bernyanyi tadi akan lebih semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang macam-macam gerak berjalan. Yang kedua, perilaku sesuai sila Pancasila dan ungkapan kiasan. Kemarin anak-anak sudah belajar tentang macam-macam gerak berjalan. Masih ingat enggak ya? Gerak berjalan yang sudah kita pelajari kemarin ada apa saja? Yuk diingat-ingat. Masih ingat enggak macam-macam gerak berjalan yang kemarin kalian sudah praktekkan? Gerak berjalan yang sudah kita pelajari kemarin itu ada gerak berjalan ke depan, gerak berjalan ke belakang, gerak berjalan ke samping kanan, dan gerak berjalan ke samping kiri. Hari ini kita akan menambah lagi pengetahuan tentang macam-macam gerak berjalan. Gerak berjalan apa yang akan kita pelajari hari ini? Gerak berjalan yang akan kita pelajari hari ini adalah gerak berjalan berkelok-kelok dan gerak berjalan melingkar. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Nah, caranya atau langkah-langkahnya yang pertama,
berdiri tegak, pandangan ke depan, ya. Langkahkan kaki secara bergantian. Jika ingin melakukan gerak berjalan melingkar, maka langkahkan kaki secara melingkar. Dan jika ingin melakukan gerak berjalan berkelok-kelok, langkahkan kaki secara berkelok-kelok. Setelah itu, ayunkan tangan bersilangan dengan langkah kaki. Ya. Setelah anak-anak belajar berjalan, kalau berjalan terus kan pasti capek ya. Nah, setelah capek pasti akan beristirahat. Beristirahatnya dilakukan di teras rumah. Ya, boleh ya di selasar biar udaranya segar. Nah, kira-kira anak-anak punya tugas nggak di rumah? Supaya rumah anak-anak itu terlihat bersih, apa yang harus kalian lakukan? Dan supaya kegiatan di rumah itu berjalan dengan baik, apa yang harus dilakukan oleh anak-anak? Anak-anak pasti diberi tugas oleh orang tua di rumah. Nah, apa yang harus dilakukan anak-anak agar tugas tersebut dapat selesai dengan baik? Yang pertama, tugas itu sebaiknya dibagi sesuai dengan kemampuan. Ya, kalau anak-anak bisa membantu dengan, contohnya setelah bangun tidur, anak-anak merapikan tempat tidur. Setelah makan, anak-anak bisa mencuci sendok, kemudian piring, gelas yang anak-anak pakai tadi. Itu sudah sangat membantu orang tua ya, meringankan beban orang tuamu. Kemudian agar tugas di rumah dapat selesai dengan baik, langkah yang kedua yaitu dengan bekerja sama. Bekerja sama dengan anggota keluarga. Jadi anak-anak bisa membantu mencuci alat makan setelah makan. Bisa juga anak-anak membantu ibu sedang memasak, anak-anak bisa membantu menyapu, gitu ya. Itu ada kerjasama. Nah, dengan kerjasama dengan anggota keluarga itu akan meringankan beban ya, dan akan membuat orang tua kalian pasti juga akan merasa senang. Dengan saling menolong itu akan membuat pekerjaan itu menjadi ringan ya. Anggota keluarga perlu melakukan ringan tangan. Ringan tangan itu sama artinya dengan suka menolong, suka membantu. Nah, setelah anak-anak belajar membantu pekerjaan orang tua, kita akan belajar contoh perilaku sesuai dengan sila Pancasila. Kegiatan tadi saya membantu orang tua tadi sudah sesuai dengan sila Pancasila belum ya? Tadi kan cepat kaki ringan tangan. Cepat kaki ringan tangan itu salah satu contoh ungkapan kiasan yang artinya suka menolong, suka membantu. Suka menolong, suka membantu itu sudah termasuk contoh perilaku sesuai sila Pancasila belum? Ternyata sudah loh anak-anak. Nah, kalian jadi hebat berarti kalau bisa membantu orang tua. Karena saling menolong itu contoh perilaku sesuai sila kedua Pancasila. Contoh perilaku sesuai sila kedua yang lain yaitu
saat ada anggota keluarga yang sedang sakit, itu membantu merawat. Nah, merawat keluarga yang sedang sakit itu adalah contoh perilaku sila kedua juga. Jadi kalau ada orang anggota keluarga, entah ayah, ibu, adik, kakak yang sedang sakit, kalian membantu merawat, itu sudah merupakan perilaku sila kedua. Pernah kalian lakukan dua hal tersebut? Pasti pernah ya. Nah, kalau pernah, silakan anak-anak lanjutkan perilaku tersebut karena itu baik ya dan sesuai dengan sila kedua Pancasila. Kemudian, contoh perilaku sesuai sila ketiga. Contohnya apa? Contohnya yang pertama, saat anak-anak masuk sekolah, entah TK, entah kelas 1 kemarin, itu kan ada pelajaran tari ya. Nah, anak-anak sudah belajar menari, sudah belajar menyanyi lagu daerah, itu adalah contoh perilaku sila ketiga. Jadi anak-anak yang suka belajar nari, belajar menyanyi lagu daerah, itu sudah menerapkan perilaku sesuai dengan sila ketiga. Contoh lain sesuai dengan sila ketiga yaitu menyukai makanan daerah. Makanan daerah itu banyak ya, contohnya gudeg. Gudeg itu adalah makanan khas Yogyakarta. Siapa pernah makan gudeg? Nah, jika kalian menyukai makanan daerah, salah satunya tadi gudeg, berarti anak-anak sudah menerapkan perilaku sesuai sila ketiga Pancasila. Anak-anak sudah belajar nari, sudah menyukai makanan daerah, memakai bahasa Indonesia dengan baik dan benar, itu sudah menerapkan perilaku sesuai sila ketiga Pancasila. Anak-anak pasti juga sudah menerapkan ini ya. Nah, jadi diingat-ingat, perilaku sesuai sila kedua tadi adalah saling menolong dengan anggota keluarga, dan jika ada anggota keluarga yang sakit, kita membantu merawatnya. Gitu. Terus yang sesuai dengan sila ketiga, contohnya apa tadi? Yaitu dengan belajar tari, belajar menyanyi lagu daerah, menyukai makanan daerah. Ya, anak-anak. Nah, sekarang tugas anak-anak, silahkan buka buku interaktifnya. Silahkan buka halaman 23 bagian B ya. Nanti silahkan anak-anak mengerjakan nomor 1 sampai 5. Soalnya ditulis beserta jawabannya ya. Anak-anak silahkan menulis di buku tulis. Silahkan belajar menulis yang rapi. Setelah selesai nanti kirim foto ke guru. Terima kasih anak-anak. Tetap semangat ya. Nah, yuk setelah selesai mengerjakan nanti silahkan anak-anak duduk dengan tenang. Bila mau bertanya dan silakan nanti dijawab dalam hati ya. Apakah kalian sudah melakukan kerjasama, tolong-menolong, berbagi dengan anggota keluarga di rumah? Bu Guru harap anak-anak bisa bekerja sama, berbagi, dan saling tolong-menolong di rumah dengan anggota keluarga ya. Agar apa? Ya, agar hidup di keluarga menjadi lebih
lebih damai, nyaman. Nah, sudah selesai untuk pelajaran hari ini anak-anak. Terima kasih ya untuk kebersamaannya. Silakan anak-anak tetap semangat dalam belajar. Dan Bu Guru harap anak-anak tetap menjaga kesehatan. Sekali lagi, terima kasih ya. Dan berkah dalam.